Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Lihat Sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkah kalau untuk kita semuanya. Hari ini hari Minggu guys, jam 12:30. Alhamdulillah hari ini saya libur. Aduh, saya mau silaturahim nih sama mbaknya nih yang besok mau pulang ke Indonesia. Nah, dia ini baru aja selesai potongan bulan ini, tapi ya uang gajinya ya untuk pelunasan cicilan ke agensi ya guys. Sebenarnya kemarin sudah saya tanyakan ke agensi untuk mencari majikan baru, tapi ya mungkin rezeki mbaknya belum di Hong Kong ya guys ya, karena datanya itu masih terkunci. Waktu itu saya pernah memberikan saran ke mbaknya untuk bertahan 1 bulan lagi ya, setidaknya kita kan sudah lunas potongan dan bisa mencari majikan ya guys ya. Tapi nggak bisa guys, karena mentalnya ini udah kena banget. Dia ini nggak kuat kerja di Hong Kong. Ternyata bener ya guys ya, di Hong Kong itu tidak seindah foto profile. Ya kalian yang bisa bertahan di Hong Kong tahunan di sini ya, saya ucap bangga ya guys kepada kalian, karena nggak semudah itu kerja sebagai PMI Hong Kong ya guys ya. Buat keluarga-keluarga di Indonesia ya, asal kalian tahu, kita bekerja di sini itu yang diserang itu mental. Kalau kita nggak kuat-kuat banget ya nauzubillah min dzalik ya guys ya, bisa sampai gila kayaknya. Gimana sih ceritanya mbak ini bisa notice ya guys ya, padahal sayang banget nih, harusnya dia bulan depan itu sudah full gaji ya guys ya. Ya tapi apa mau dikata, kita menghargai segala keputusannya. Semoga dia kembali ke Indonesia besok dengan selamat dan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik ya. Kalau misalkan keberkahan itu bukan soal nilai nominal ya guys ya, yang penting kita kerjanya enak, enjoy ya, kita bisa mendapatkan rezeki ya guys ya. Berapapun ya harus kita terima dengan rasa syukur. Oke guys, PMI ini bernama Mbak Yuli guys. Mbak Yuli ini umurnya 40 tahun. Dia single parent dan dia punya 2 orang anak di rumah. Nah, dia meninggalkan anaknya pergi ke Hong Kong ya, ya yang pasti ingin merubah nasib keluarganya guys ya. Dia juga pengen anak-anaknya itu sekolah dengan baik. Nah, Mbak Yuli sesamanya di Hong Kong, dia memiliki majikan Singsang, Dadai, dan dia posisinya jaga kakek yang lumpuh guys. Nah, Dadai Singsangnya juga punya anak nih, perempuan ya, udah umur 6 tahunan guys. Sebenarnya jobnya Mbak Yuli ini jaga kakek. Cuma yang jadi maafan ini justru majikan laki-lakinya, cerewet bawel guys, nauzubillah katanya. Gimana sih mbak kok bisa majikannya cerewet? Jadi posisinya guys, dadanya itu nggak kerja, yang kerja itu majikan laki-lakinya. Dan yang sangat memprihatinkan, majikan laki-lakinya adalah seorang guru guys. Tapi ya kita itu kan mengcover diri kita bagus di luarnya ya guys ya. Ya kita yang tahu kejelekannya kita itu ya kan orang rumah ya guys ya, yang stay bareng setiap harinya. Jadi majikan laki-lakinya aja nih yang bekerja. Nah, kakek ini posisinya bapak dari dadanya guys, bapak dari istrinya. Istrinya nggak bekerja, jadi mungkin ya guys ya, Singsangnya ini stres kali ya mengatur keuangan atau keluarga yang ada di rumah itu. Ya mungkin juga dia kesel melihat bapak dari istrinya yang merepotkan, ya mungkin saja ya guys ya. Jadi semua itu amarah ditumpahkan kepada Mbak Yuli guys. Setiap Mbak Yuli melakukan apa-apa nih selalu dimarahin. Ya udah wajarnya ya guys ya dimarahin. Tapi yang paling menjengkelkan, setiap memakai sepatu ini harus Mbak Yuli yang memakaikan. Jadi posisinya dia ambil kursi, dia duduk, terus dia panggil, Yuli sini, saya mau berangkat kerja, tolong pakaikan sepatu saya. Sebegitunya harga diri kita direndahkan ya guys ya. Tapi ya Mbak Yuli sabar aja, karena pada waktu itu dia baru bekerja tuh dengan majikan tersebut. Akhirnya Mbak Yuli ambillah sepatunya Singsangnya itu, terus dipakaikan sampai ditalikan. Istrinya ya hanya melihat aja ya guys ya. Apakah istrinya cemburu? Enggak. Katanya istrinya baik banget, karena mungkin perlakuan suaminya yang zolim kepada Mbak Yuli, istrinya ini ngerasa nggak enak sendiri ya guys ya. Ya sesama wanita gitu ya, meskipun kita posisinya ART ya, asisten ya, tapi kan kita diperlakukan kayak gitu seolah-olah kita ini kayak budak ya guys ya. Padahal job kita ya bukan jaga Singsang, tapi jaga bapaknya yang lumpuh ini.
Akhirnya bukan di situ aja, setiap pulang kerja selalu nih, kalau Mbak Yuli ada di dapur, dia ini kayak gini guys, di pintu ngeliatin kerjaannya Mbak Yuli nih. Kamu dari tadi siang ngapain aja hari ini? Coba kamu tuh dilap lagi tuh, apa lap yang apa cuci piring itu, ya kan memang udah dekil ya guys ya. Buat kalian kalau lapnya dekil ya dicam sama biopaso ya guys ya. Akhirnya singsangnya itu ngeliatin dari pintu kayak gini ke Mbak Yuli. Kamu kerja apa? Tolong tuh, coba kamu dicuci lagi di depan matanya. Kan gak ada kerjaan banget ya guys ya. Aduh. Coba kalau singsang kalian kayak gitu enaknya diapain guys? Digerus aja kayak sambal. Akhirnya Mbak Yuli itu yang mau nggak mau lah di depan majikan laki-lakinya dicuci lagi tuh lapnya tuh guys. Setelah itu udah kayak gitu, kamu tolong itu apa namanya jendela tuh dilap lagi. Kan kesel ya, kayak orang saya itu seharian ya kerja gitu, udah ngurus ganti angkat-angkat kakeknya, terus majikan laki-lakinya datang itu dikerjain lagi kerjaan. Ya udah kalau kayak gitu nanti aja kerjanya kalau majikan laki-laki datang ya guys ya. Ya tapi kan nggak bisa guys, karena CCTV itu mantau. Nah terus guys, Mbak Yuli ini tidurnya di dapur di pinggir apa namanya mesin cuci guys. Jadi posisinya di situ dapur, di situ ada mesin cuci. Nah di sini dikasih ranjangnya Mbak Yuli untuk tidur. Di situ juga Kak ada tempat tisu toilet kayak gitu. Yang bikin lucunya tisu toilet aja guys digembok katanya guys. Kayak berangkas uang aja digembok guys. Tisu guys, takut Mbak Yuli itu curi-curi kali ya. Ada-ada aja lucu nih majikannya. Ya mungkin saking nggak adanya mungkin ya, atau mungkin apa saking ngiritnya kali ya. Iya bobo alam ya. Akhirnya guys, udah tuh tidur di situ. Ya kalau tidur ya kita ini kan jam kerja nggak tahu ya guys ya. Tengah malam baru tidur. Ya pokoknya seperti itu guys. Pernah nih majikan laki-lakinya datang pas itu Mbak Yuli, kamu tahu nggak? Jam 10 malam Mbak Yuli suruh ngelap jendela guys. Saking apa ya? Saking nggak percaya kalau Mbak Yuli itu kerja. Ya coba aja ya suruh ngurus kakeknya sendiri gitu. Terus dengan enaknya majikan laki-lakinya ngomong kayak gini, kamu nggak suka kerja di sini? Ya udah kamu ngomong agensi, kamu untuk pulang ke Indonesia. Mbak Yuli ngomong, ya kalau misalkan kamu yang nggak suka sama saya ya interminate saya dong. Enak aja, ya kamu dong yang kasih duit ke saya katanya. Majikan maunya digimanain sih guys majikan kayak gini. Aduh, jadi kayaknya sentimen banget gitu sama Mbak Yuli. Akhirnya dipush terus sama majikannya untuk melakukan one notice ya guys ya, one man notice. Jadi menyuruh Mbak Yuli ini untuk notice. Agensinya ngomong nih sama Mbak Yuli, komplain. Kenapa nih majikan kamu nih katanya komplain terus tentang kamu nih, kenapa kamu di situ? Ya mau menjelaskan bagaimanapun juga kan percuma, karena majikan udah nggak suka. Waktu itu pernah debat Mbak Yuli sama majikan laki-lakinya. Ya majikan perempuan cuma kamu nggak boleh kayak gitu dong katanya, kasihan. Sampai kayak gitu guys istrinya. Ya karena istrinya tahu kalau misalkan Mbak Yuli ini yang ngurus bapaknya gitu. Akhirnya ya nyerah juga nih Mbak Yuli. 5 bulan disuruh datang ke agent dan notice guys, Mbak Yuli pulang ke Indonesia. Penerbangannya besok tanggal 8. Ya kita doakan semoga Mbak Yuli sampai tujuan. Ya Mbak, dimanapun Mbak Yuli nanti bekerja, insya Allah rezeki dari Allah itu nggak akan tertukar ya guys ya. Dimanapun Mbak Yuli mencari rezeki, ya Allah akan memberikan. Jadi harus yakin dimanapun, ya insya Allah yang penting Mbak Yuli bahagia dan tetap bersyukur ya Mbak ya. Oke guys, itu cerita dari Mbak Yuli yang notice baru 6 bulan ya guys ya. Datanya masih dikunci. Ya mau gimana lagi, ini kan sebuah pilihan ya guys ya. Buat kalian yang memiliki masalah yang sama kayak Mbak Yuli, ya semoga dikuatkan sama Allah ya guys ya. Kuat-kuat kalian pasti bisa, insya Allah. Ya udahlah, semoga Mbak Yuli aja ya yang notice masih dalam waktu potongan. Ya udah lunas sih ya, tapi kan kita nggak punya celengan ya guys ya untuk di Indonesia ya, nggak jadi masalah lah. Oke, hari ini saya pengen sebenarnya gini ya guys ya, Mbak Yuli ini ngajak ketemu nih ya. Dia ini ngomong kayak gini, Kak semoga aja ya Kak sebelum saya terbang saya bisa ketemu sama kakak. Ya saya juga mau ketemu sama Mbak Yuli nih, alhamdulillah ya. Mungkin ini waktu yang tepat untuk silaturahim. Saya mau ngajak makan Mbak Yuli guys, ikut nggak? Mbak Yuli ada Yunlong nih guys, dia dari Yunlong ya. Mungkin saya akan ke Yunlong, saya mau ngajak makan siang Mbak Yuli. Ya semoga Mbak Yuli bahagia ya, amin. Oke, yuk ikuti saya makan sama Mbak Yuli guys. Sudah terlambat, sudah
Tuhan yang terbaik, dan kita mesti relakan